This is your time, ini waktu Anda. Program hari ini, saya akan membicarakan tentang hikmat seperti mendirikan rumah. Saudara, salam jumpa di dalam kasih Kristus. Saya tahu beberapa kali kita bertemu berbicara tentang hikmat. Membangun rumah untuk kehidupan ini diperlukan hikmat. Karena rupanya banyak sekali orang-orang yang kehilangan arah dalam hidup mereka kalau tidak memiliki hikmat. Ada banyak orang yang juga tidak memiliki nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan karena kekurangan hikmat, tidak belajar hikmat. Saudara, mungkin ada orang-orang yang begitu populer tetapi tidak memiliki kebenaran. Sedangkan di sisi yang lain, belum tentu yang tidak populer itu tidak benar. Puji Tuhan, Salomo seorang yang diberkati Tuhan dengan pengetahuan hikmat dan understanding, dengan bijaksana atau wisdom yang luar biasa, sehingga dia mengungkapkan di dalam amsal-amsalnya tentang bagaimana kita memperoleh hikmat itu. Nah saudara, kalau hikmat itu sebuah rumah, maka harus ada penyangga rumah itu. Dan Amsal 9 ayat pertama katakan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Pada pelajaran yang lalu saya sudah berbicara tentang 4 tiang untuk penyangga rumah kehidupan orang-orang yang berhikmat. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah memiliki belas kasihan daripada Kristus. Yang ketiga, mengelola uang dengan benar. Dan yang keempat, bagaimana soal kepercayaan. Saudara, hari ini saya ingin memaparkan 2 tiang hikmat yang akan membangun sebuah rumah seperti yang Salomo katakan. Yang pertama adalah nama baik. Dan yang kedua adalah wisdom atau hikmat bijaksana yang Tuhan siapkan untuk setiap orang. Saya merindu dan berdoa kiranya saudara tua dan muda, rekan-rekan saya semuanya, bahkan pemirsa yang baru mendengarkan pesan hari ini, saudara boleh menyimak pentingnya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Baik saudara yang saya kasihi, tiang kelima dari hikmat yang akan mendirikan bangunan rumah hidup kita adalah nama baik. Amsal pasal 22 ayat pertama bagian A katakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Sekali lagi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Banyak orang memburu kekayaan. Mereka ingin seperti Rockefeller, mereka ingin seperti Bill Gates. Banyak orang ingin menjadi sangat terkenal. Menjadi artis yang terkenal, menjadi sportsman yang terkenal, menjadi orang-orang selebriti yang terkenal, memiliki reputasi yang baik di masyarakat, bahkan menjadi orang-orang yang hebat di sebuah bangsa seperti di Indonesia. Tapi apalah arti reputasi dan nama besar kalau tidak disertai dengan nama baik? Salomo tahu benar artinya menjaga nama baik. Ada orang-orang yang mendidik anaknya sejak kecil dan terus mengajarkan, anak, ayah ini punya nama yang tidak cacat. Ibumu juga seorang yang tulus, jujur, namun sederhana, tetapi kami punya nama yang baik. Turun-temurun dari kakek nenek kami, orang-orang yang tidak tercela, reputasi nama kami baik. Kami tidak kaya, kami tidak terkenal, kami bukan orang hebat, tetapi kami menjaga nama baik. Sebab itu kalian harus pula menjunjung tinggi nama keluarga, nama baik itu. Dan anak-anak yang mengerti, untuk menjaga nama baik, dia akan berperilaku dengan benar. Budi pekertinya baik, tingkah lakunya benar. Dan juga mereka akan menjaga kesopanan dan hidup tidak menjadi batu sandungan atau mencelakakan diri mereka. Sehingga membuat reputasi sekian tahun dari nama besar atau nama yang baik hancur. Saudara, apakah reputasi seorang yang begitu luar biasa tiba-tiba dihancurkan gara-gara seseorang yang tidak menjaga nama baik? Kalau Anda bersekolah,
Anda mau mendapat angka-angka yang baik, itu normal. Kalau Anda seorang karyawan profesional, Anda akan bekerja dengan baik sehingga Anda mendapat promosi. Karena atasan saudara akan melihat bahwa nama ini adalah nama jaminan. Hari ini kita tahu tentang fit and proper test. Siapapun akan menduduki pangkat dan posisi yang penting, negara, bangsa, pemerintah, perusahaan besar, pelayanan apapun, mereka akan melihat apakah seseorang akan lolos dan lulus waktu diadakan fit and proper test. Saudara, bagaimana karakternya? Bagaimana pandangannya? Bagaimana sekian lama kalau dia dipercaya untuk sesuatu? Saudara, puji Tuhan, Salomo mengajar kepada kita untuk membangun rumah kehidupan yang tahan dengan badai apapun juga. Rumah kehidupan yang tidak rapuh oleh orang lain yang menuding saudara, oleh orang lain yang menjelekkan saudara, oleh orang lain yang mengkhianati, menfitnah, menuding, menjelekkan nama saudara. Tidak usah pusing, karena ada kebenaran yang saudara pegang. Nama baik itu lebih berharga daripada harta kekayaan atau apapun juga. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu kalau kita bisa menjaga nama baik, maka apapun yang kita lakukan, kita akan tetap berhasil. Apalagi kita kenal ada satu nama yang telah membebaskan kita, nama yang memperjuangkan kita dengan darahnya sendiri untuk menebus kejahatan, dosa, dan mungkin nama yang tidak baik. Nama indah itu penting. Orang kalau melahirkan anak, dia beri nama anak-anaknya begitu indah. Saya kenal ada beberapa orang yang namanya begitu simple sekali, ya, sehingga gampang diingat. Dan banyak orang yang mencari nama dengan arti yang sangat indah. Tetapi lebih daripada itu, saudara, ada nama di atas segala nama yang di dalamnya manusia beroleh selamat, yaitu nama Yesus. Di kolong langit ini diberikan untuk kita, dan di dalam namanya, kalaupun kita jelek, kalaupun kita salah, kalaupun kita berdosa, kalaupun kita tidak layak untuk memiliki nama yang baik, Dia sanggup memulihkan kita. Dia akan menggantikan kedudukan kita, dan dosa kita ditanggungnya, sakit penyakit kita ditanggungnya, penderitaan kita ditanggungnya, dan diberikan kepada kita posisi anak-anak Allah. Ada nama baru yang saudara terima di dalam Kristus. Saudara, kalau saya berbicara untuk saudara yang sudah melayani Tuhan, Paulus mengajar kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 3, ayat 2 sampai ayat 7. Kalau orang mau melayani Tuhan, haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, yang bukan peminum, bukan pemarah, orang yang ramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya, dan ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara mendengar betapa pentingnya nama baik yang berkaitan dengan karakter kita, berkaitan dengan posisi-posisi yang Tuhan akan berikan untuk kita. Milikilah nama baru dalam Kristus. Dia melupakan segala dosa pelanggaran kita, dihapuskannya, dan kita diberikan nama baru. Dan saya percaya nama itulah yang dikenal oleh Bapa di surga, sehingga waktu Dia nanti datang memanggil nama saudara, Dia tidak melihat hidup saudara yang lama, tapi Dia melihat saudara dengan nama baru saat saudara dihapuskan dosa dan pelanggaran saudara. Nama saudara tetap sama. Amin, tetap amin. Ya, tetap ya. Apapun nama saudara, Surya, Bulan, Melati, semua nama yang indah, karena di dalamnya saudara ada nama di atas segala nama yang terukir di hati saudara. Dan Tuhan melihat saudara, Dia memanggil nama saudara hari ini. Saya tahu nama itu indah. Dan saya berdoa kiranya saudara semua diberkati dengan nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan melanjutkan setelah yang berikut ini.